Kadang kita harus dibuat jauh agar mengerti arti kerinduan. Dibuat jenuh agar bisa menemukan hal baru. Dan dibuat jatuh agar belajar lagi berjuang. Dari titik nol kita menggapai puncak. Kepada titik nol kita kembali pulang. Saya salah perhitungan. Dengan percaya diri, saya yakin ekspedisi atap negeri bisa selesai tahun lalu. Ternyata faktor eksternal mampu menggagalkan, sematang apapun perencanaan. Berulang kali memaksakan, kemudian saya sadari, Gunung Jayawijaya alias Kartens yang harusnya jadi proyek terakhir atap negeri telah menjelma obsesi. Seorang sahabat kemudian mengingatkan pepatah lama, takkan lari gunung dikejar. Alhasil, saya dan tim mesti menunggu dengan sabar sampai gunung tersebut bisa didaki. Syahdan, menanti bukan berarti berhenti. Rasa gatal menggelitik hati, tak mau menyudahi proyek pendakian sampai di sini. Tebersitlah sebuah ide, menjelajah gunung hutan rimba yang masih sepi dan belum begitu dikenal masyarakat luas. Saya memberinya judul Ekspedisi Jalur Sunyi. Ini juga jadi faktor pembeda dengan dokumenter vlog atap negeri. Jika ekspedisi atap negeri bersifat mendaki 33 gunung di 33 provinsi dan beberapa gunungnya sudah menjadi objek wisata yang ramai pengunjung, ekspedisi Jalur Sunyi terfokus pada gunung-gunung yang masih asing terdengar, yang masih jarang didaki. Secara untung rugi, proyek ini bukan tanpa risiko. Membuat video di gunung-gunung primadona lebih mudah mengundang penonton dibanding memperkenalkan gunung yang namanya belum familiar. Tapi, apalah artinya hidup jika tidak berani membuat pertaruhan? Lantas gunung apa yang paling sesuai untuk menjadi titik nol? Tak lain dan tak bukan, sebuah gunung yang terletak di Provinsi Lampung. Kenapa? Karena Provinsi Lampung juga merupakan titik nol atap negeri 5 tahun lalu. Memulai dari provinsi yang sama terasa cukup puitis. Kalau dulu kami mendaki Gunung Pesagi, puncak tertinggi Lampung, kini kami berencana untuk menggapai Gunung Tangkit Tebak, nama yang sungguh asing bagi saya sendiri, dan saya yakin juga asing bagi kebanyakan darimu. Padahal konon gunung ini merupakan gunung kedua tertinggi di Lampung. Meski yang kebanyakan orang ketahui, gunung tertinggi kedua di Lampung adalah Tanggamus. Misbahuddin lah yang mengajukan nama Tangkit Tebak. Tapi usah risaukan soal ketinggian. Tidak penting Tangkit Tebak tertinggi keberapa. Gunung tidak pernah balapan. Justru yang menarik bagi saya adalah ketika Misbahuddin berkata Tangkit Tebak masih jarang didaki dan treknya cukup menantang. Maka berangkatlah kami berdua dari markas di Bandung. Saya, Fiersa Besari, dan Misbahuddin alias Misbah, sang juru ahli sekaligus juru kamera. Kami tiba di Bandara Radin Inten II, Lampung, pada sekitar 7:30 pagi WIB. Perjalanan yang terbilang singkat jika dihitung dari waktu keberangkatan kami dari markas. Dengan menggunakan taksi, dari bandara kami berkendara menuju sebuah perumahan di mana beberapa anggota mahasiswa ekonomi pecinta lingkungan, biasa disingkat Mahepel, sebuah mapala dari Unila atau Universitas Lampung, sudah menunggu. Halo Pak. Selamat datang.
Para anggota Mahepel jugalah yang membantu kami di episode perdana Atap Negeri tahun 2020 lalu. Sayangnya, meski beberapa personel lama bisa bersua, tapi kesibukan masa dewasa membuat mereka tidak bisa ikut. 5 tahun. Anjir. 5 tahun. 2020. 19 syutingnya. Gitu. Ini dulu yang mengantarkan ke Gunung Pesagi. Sekarang kita akan mendaki lagi ke Gunung Tangki Tebak. Tapi nggak bisa temenin. Termasuk Astri, kawan seperjuangan kami sedari pendidikan tahun 2017 lalu. Baik saya maupun Astri dibimbing dan dibina oleh Misbah. Aneh betapa dulu pertama kami berjumpa masih sama-sama lajang. Sekarang sudah sama-sama dikaruniai buah hati. Waktu melesat bagaikan peluru. Dulu sama Misbah juga di bimbingnya. Betul. Ketemu dong di Moreno. Kita Gunung Moreno. Udah lama banget. Itu berapa tahun? 6. Diutuslah beberapa junior yang akan membantu kami. Muhammad Yusrizal, biasa dipanggil Gento, dan Diki Atama Putra. Selain mereka, akan turut serta adik kandung Astri yang bernama Ahmad Fahrizal Arya, dipanggil Arya. Oh, adiknya Astri ya? Sebenarnya kami sudah menyewa mobil yang rencananya akan dipakai beberapa hari ke depan. Tapi kata Astri, pakai mobil dia saja. Lebih besar juga. Jadi mobil sewaan ini cukup dibayar untuk pemakaian 1 hari. Kami tentu tidak menolak. Oke, jadi kawan-kawan, kita tuh udah sewa mobil yang ini. Ini mobil Terios ya. Ya. Tapi lumayan juga per hari 450.000 karena kita nggak mau rugi. enggak. Kita sebenarnya udah mau bayar nggak apa-apa, tapi kata Astri pakai mobil dia aja lebih besar. Apa ini Kijang kapsul ya terkenalnya ya dengan nama Kijang Hepso. Bannya masih tajam banget ya. Sudah hampir siang tatkala rombongan mulai melaju. Tidak lupa menyempatkan belanja. Ritik gerimis yang sesekali menyapa menemani perjalanan, hingga kemudian deras, lantas hilang tanpa jejak. Cuaca sedang tidak menentu, melemahkan tekad menemui lebatnya hutan. Jadi kemana kami berkendara? Tujuan kami bernama Desa Cipta Mulia, berlokasi di Kabupaten Lampung Barat. Secara teori perjalanan ke sana memakan waktu 6 jam. Secara kenyataan lebih lama. Musabab berhenti untuk merokok menjadi keharusan bagi para personel. Semua kecuali saya, dan saya harus mengalah karena saya minoritas. Malam telah luruh menyeluruh. Jalanan sepi harus kami lewati. Sedikit takut juga ya. Hati berdoa semoga takkan ada apa-apa. Sekitar jam 9 malam waktu setempat, tim tiba di Desa Cipta Mulia yang berada di ketinggian 800-an mdpl. Pantas hawa sudah terasa sejuk. Kami akan menginap di kediaman seseorang bernama Fider Bambang Soehardi, biasa dipanggil Mas Bams. Dulu Mas Bams dan istrinya yang membantu anggota Mahepel ketika mendaki Tangki Tebak. Uniknya, Mas Bams adalah seorang seniman lukis, dan rumahnya sangat mencerminkan karya-karyanya. Kebanyakan si pesen sih. Kalau untuk sendiri kadang iya. Ya kadang kalau untuk sendiri amburadul malah bener ya. Mas, jangan nggak percaya ya. Sampai dulu gua pacaran, sampai sekarang gitu lukisan belum jadi, Mas. Iya, ini kopi. Yang warnanya retro ini kopi. Itu kopi macam yang ini juga. Ya, pokoknya yang retro warna. Oh iya. Itu pas kopi. Sepia jadi kayak. Iya, sepia ya. Istri Mas Bams biasa dipanggil Mbok. Orangnya hangat sekali, membuat kami yang baru datang ini merasa seperti sudah lama kenal. Padahal di antara rombongan, hanya Diki yang pernah mendaki ke puncak Tangki Tebak, tentu bersama Mahepel. Oh iya,
Yang akan mengantar kami bernama Andi Kurniawan, biasa dipanggil Cebong. Dia adalah orang yang menemani tim perintis yang membuka jalur pada tahun 2018 HPPA Cakrawala ITPLN. Dia jugalah yang menjadi informan kami. Kebetulan yang buka jalur dulu, kebetulan warga lokalnya cuma saya sendiri. Oh iya. Tahun berapa tuh Bang? 2018. Oh 2018 itu. Malam kian larut. Saya dan kawan-kawan tenggelam dalam gelak tawa. Kami kemudian tahu bahwa para pendiri desa ini berasal dari tanah Sunda. Itulah kenapa, meski Mas Bams dan Cebong merupakan putra yang lahir di Lampung, tapi mereka dan banyak anak muda di sini fasih berbahasa Sunda. Untuk administrasi Tangki Tebak ini masih belum jelas. Oh, kawasannya. Ya, karena terbagi antara pintu rimbanya itu masuk Lampung Barat, tapi Tangki Tebak itu masuk administrasi Lampung Utara. Oh, Seperti itu. perbatasan. Iya. Tapi secara wilayah dia perhutani atau hutan adat atau tahura? Ini hutan. Status kawasannya Bang. Kawasan. Matahari tertutup mendung saat pagi tiba. Meski bangun pagi, tapi Misbah berkata agar berangkat siang saja. Sebab perjalanan hari ini akan santai. Esok baru akan berat. Sangat berat, timpal Cebong. Dari warga lokal juga saya baru mengerti bahwa di sini Gunung Tangki Tebak lebih dikenal dengan nama Gunung Abung. Perihal kenapa rumah Mas Bams kerap dijadikan base camp, termasuk di pendakian Mahepal beberapa tahun lalu, itu disebabkan belum adanya base camp resmi Tangki Tebak. Jangankan itu, kepengurusannya saja masih dibuat, tutur Cebong. Pos 1, Bawa apa aja kita? Kita bawa logistik, ada sayuran, ada cemilan, biskuit, terus ada perkopian juga, perbumbuan lengkap pokoknya semua. Mantap. Oh iya, yang awalnya hanya Cebong yang akan mengantar, ternyata Mas Bams juga mendadak ingin ikut. Padahal dirinya tidak pernah mendaki. Pernah sih, tapi sebatas bukit. Mbok tidak mengizinkannya naik gunung. Tapi kali ini izin sang istri rilis. Katanya kapan lagi mendaki bareng tim atap negeri. Padahal ini bukan atap negeri kan. Kenapa harus pakai webbing di sana? Karena treknya lumayan ekstrim, tipis-tipis, banyak yang terjal juga. Oh di pos mana aja tuh Bang? Itu antara pos 2 ke pos 3. Oh jadi memang pegangan akar gitu ya? Iya. Oh iya. Jadi memang harus pakai webbing biar. Jadi ini meskipun pendakiannya singkat, Ya kita tetap tidak bisa meremehkan logistiknya. betul. Jadi semua didistribusikan dengan baik. Tanpa sadar, inilah yang saya rindukan dari sebuah desa. Bukan cuma rindu pada sejuk suasananya, tapi juga rindu pada orang-orang desa yang jauh dari kata angkuh. Enggak. Gara-gara biar Astri atau emang sendiri? Bukan mati. Itu baru pos 2 yang paling siap. Siap melakukan pendakian di kampung sendiri? Siap. Baik, mantap. Udah yang dulu Merdeka. enggak? Cipayung. Seberes mandi dan mengepak ulang barang, beberapa motor ojek membawa kami secara bergantian. Maklum, jumlah motornya kurang. Saya, Cebong, dan Misbah diangkut belakangan. Jarum pendek bergerak ke angka 2. Wah, ini sih siang sekali. Sebab tak banyak yang bisa dilakukan, Cebong mengajak saya dan Misbah berjalan sedikit ke arah Bendungan Cipta Mulia. Katanya, lebih baik menunggu di bendungan saja, lebih tenang. Itu rencananya mau dibuat base camp pendakian ke Tangki Tebak. Oh, itu yang
Iya. Oh, jadi pas ya? Iya. Siap. Di sana ada tempat camp, Bang? Di mana? Di situ. Ada. Base camp. Ketika kami tiba, saya menyadari bahwa tempatnya cukup cantik. Kalau lokasinya di kampung halaman saya, mungkin sudah ramai pungli. Maksud saya ramai pengunjung. Nembe 2 poin ya. Jajah. Tiga motor telah kembali, siap membawa kami menyusuri perkebunan. Jalur yang terdiri dari lumpur dan batu nan curam membuat bokong tersiksa. Kaki pun pegal menahan tubuh yang tidak boleh sampai terjatuh. Sekitar 45 menit kemudian, kami semua tiba di batas akhir ladang, tepat di depan pintu rimba. Ketinggian di sini sekitar 1.300-an mdpl. Tampak beberapa warga lokal sedang beristirahat, termasuk Ayah Cebong. Mereka sedikit bercerita tentang Gunung Abung dan lain sebagainya. Mentari hanya sesekali menampakkan wajah. Saya berharap semoga tidak hujan. Walau di musim seperti ini, menemui cerah adalah keajaiban. Waktu yang dari Bali itu kita motong aja ngirim sama panik sini aja. Tembus situ, Pak. Di sini aja 5 hari. Yang ekspedisi Pamalayu. Di sini 5 hari. Di dia. Ngapain? Hah? Ngapain? Ngahulang cager. Tidak aku deh. Beneran asup lambung tengah. Tapi mah itu terus ke orang megang lah. Oke kawan-kawan, sebelum kita mulai perjalanan, baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar perjalanan kita lancar sampai ke puncak, sampai kembali ke rumah masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa takkan pernah selesai. Mari saling merangkul. Seperti rantai baja, mari saling menguatkan satu sama lain. Jalur sunyi. Saling depan. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selepas berdoa, kami bertuju memasuki pintu rimba. Tanpa transisi, jalur yang tadinya kebun langsung dihiasi pepohonan lebat. Trek yang landai berubah terjal, membuat kami cepat lelah. Heningnya hutan membuat pikiran bermain ke sana kemari. Sudah lama saya tidak merasa seperti ini. Menghargai keheningan, bukan cuma mengejar kecantikan. Hingga saya teringat sesuatu. Ketika kita tidak waspada, hutan memberi mara bahaya.